Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, jadi video ini kalau misal kalian tuh punya Innova Ribbon tipe G dan kalian pengen upgrade ke Innova Ribbon tipe V, atau kalian secara accidental kalian nggak tahu bahwa perbedaan Innova tipe G atau tipe V, atau juga ketika kalian beli diskonnya Innova Ribbon tipe G itu lebih banyak sehingga kalian membeli Innova tipe G, atau juga ketika kalian mau inden Innova Ribbon tipe V itu indennya lama. Jadi akhirnya kalian ngambil Innova Ribbon tipe G atau dalam kondisi apapun dan kalian pengen upgrade seperti Innova Ribbon tipe V secara proper, kalian bisa ikutin video ini dan jangan di skip-skip. Kalian bisa tonton video ini sampai terakhir, akan saya jelasin semua kupas tuntas tentang facelift Innova Ribbon. Lalu kita modifikasi nggak cuma di bagian interior, eksterior juga, karena interiornya itu lumayan banyak, peritil-peritil kecil-kecil tapi banyak. Jok kulitnya kita ganti, lalu armrest baris kedua, lalu cat hitam-hitamnya itu kita bikin warna silver bronze sesuai dengan originalnya Innova. Lalu di bagian handle kita bungkus, setir diganti, lampu plafon di upgrade menggunakan Innova Ribbon tipe V. Lalu untuk dari sini kita ganti menggunakan black chrome, pelipitnya kita ganti chrome dan kita black chrome, lalu logo-logo emblem semua di black chrome, kecuali di bagian depan itu nggak semua di black chrome. Nah, kalian bisa ikutin prosesnya seperti ini. Nah, jadi perbedaan Innova Ribbon tipe G dan tipe V adalah di bagian lampunya terutama. Yang tipe V 2021-2022 itu lampunya dia udah proyektor, dan ini udah di-upgrade menggunakan Innova Ribbon tipe V. Jadi sini proyektor, lalu di sini sudah ada kayak proyektor mini, bukan proyektor ya, tapi reflektor mini gitu ya, dimana nyalanya itu dia putih. Dimana kalau yang tipe G kayaknya juga sama, tapi saya agak lupa, tapi perbedaan utamanya di proyektor. Nah, lalu untuk dari ini kita bikin black chrome. Nah, kita bikin black chrome dengan sistem cat. Karena kalau misal di bagian di sini itu kalau di sistem cat itu kita bisa punya warna yang tone warnanya itu seperti Fortune VRZ. Jadi warnanya itu enggak abu-abu tua, tapi warnanya itu abu-abu, ada sedikit bronze-nya. Jadi kelihatannya tuh original look banget, nggak seperti tempelan stiker. Lalu juga untuk pengecatan biasanya tuh kelebihannya lebih awet, karena di sininya itu sampai tepi-tepi ini kita cat semua, dan emblem kita cat semua menggunakan black chrome. Di sini original,
Nah, di bagian sini kita tetap pertahanin chrome karena supaya dia nyambung ke bagian headlampnya ini itu tetap original, maksudnya tetap chrome. Di sini kita black chrome. Lalu untuk fog lamp yang tadinya itu warnanya kuning kita rubah menjadi putih. Nah, jadi saya tunjukin sebentar cahayanya seperti ini. Nah, jadi di bagian fog lampnya itu tadinya kuning, itu kita ganti menjadi warna putih. Lalu ini cahaya daripada originalnya Innova Ribbon tipe V. Nah, jadi kalau Innova Ribbon tuh saya nggak tahu ya, kalau lihat warna ada black chrome-nya kayak gini, itu kayak mobil tuh kayak jadi lebih garang, lebih ganas gitu ya. Untuk sebuah Innova Ribbon, apalagi kalau ada proyektor. Nah, tapi kalau misal kalian punya Innova Ribbon tipe G, itu pengen upgrade proyektor yang memang lebih terang, itu kan bisa upgrade proyektor yang double proyektor. Jadi di sini kasih proyektor tuh cakep banget secara look, dan juga proyektor aftermarket itu biasanya memang lebih terang dibanding dengan original Toyota seperti ini. Nah, lalu yang saya paling sebel daripada sebuah Innova, terutama warna putih, itu biasanya di bagian kap mesinnya itu kotor sekali ya, karena memang di bagian sini itu udara kotor tuh gampang banget masuk. Jadi kalau misal kalian pengen lebih bersih mesinnya, nggak gampang kotor, kalian bisa pasangin karet punya Fortuner VRC seperti ini. Nah, ini karet tambahan di mana dia itu nempel ke sininya itu benar-benar full ketutup semua. Dari sini ke sini ini ketutup semua, sehingga kalau misal ada debu masuk itu biasanya ketahan dulu di karet ini. Jadi kayak mobil-mobil Expander, Honda itu biasanya ada, cuma nggak tahu di Toyota nggak ada. Di diesel-diesel Toyota nggak ada, tapi kalau pengen kalian lengkapin, mungkin ini cara yang baik juga untuk bikin mesin kalian terasa bersih. Nah, ada beberapa yang nanya, Om, kira-kira kalau misal pasir seperti ini, mesinnya jadi tambah panas atau enggak? Nah, saya belum meriset pasti kira-kira mesinnya itu bakal jadi overheat atau lebih panas atau enggak. Cuma biasanya lubang yang ada di sini itu lubangnya nggak cuma ini, tapi juga ada di grill. Nah, ada di sini juga untuk mendinginkan radiator dan juga mendinginkan intercooler. Kalau dari konstruksinya di sini kan ada intercooler. Jadi kalau misal di sini ditutup, harusnya sih intercoolernya dia nggak masalah karena intercooler tetap dapat asupan udara yang ada di sini. Tapi yang pasti dengan penambahan karet kayak gini itu jauh lebih bersih dibanding dengan tanpa karet. Ya jangan sampai menyesal ketika kalian habis beli Innova Ribbon, tiba-tiba setelah 1 tahun, 2 tahun, sini kalian kena debu, berjamur, lalu jamurnya udah ngeresep ke dalam catnya, karena cat yang di bagian sini tuh memang tipis, nggak seperti cat di body. Jadi kayak catnya itu pernisnya agak tipis, jadi kalau misal udah sekali jamuran, biasanya agak susah untuk ngebersihannya. Iya nggak, yang punya Innova lama-lama nih pasti tahu nih, di sini pasti udah pada kuning-kuning. Nah, lalu di sini supaya kelihatan lebih elegan, nggak terlalu polos, ini kita ganti menggunakan pelipit yang chrome. Lalu kita cat menjadi black chrome sehingga tampilannya tuh lebih kayak elegan. Nah, lalu di bagian belakang ini kita rubah menjadi warna hitam, kita cat ulang, kita repaint menggunakan black piano. Jadi di bagian sini, di sini juga dicat dan kita pasangin tempat plat nomor originalnya Toyota Innova Ribbon tipe V. Lalu di sini kita tambahin chrome, tapi supaya chrome-nya itu nggak norak. Karena memang kalau terlalu banyak chrome tapi nggak black chrome itu jadi norak ya. Tapi kalau udah di black chrome itu jadi cakep banget. Nah, ini kita black chrome, kita smoke di bagian chrome-nya dengan menggunakan sistem cat. Jadi bisa lebih awet dan warna bronze-nya ini dia tetap keluar seperti original kayak punya Fortuner VRZ. Nah, ini kita cat semua. Nah, ini juga sampai emblem-emblem kita cat semua. Cuma ini nanti mungkin mau diganti punya Innova V. Jadi di belakang itu ada tulisannya V gitu. Ini kita black chrome semua sehingga tampilannya tuh kayak jadi cakep banget ya. Jadi kayak elegan gitu. Nah, kita habis ini langsung bahas di bagian interiornya. Nah, lalu di bagian interiornya itu setirnya udah diganti menggunakan carbon fiber. Jadi di sininya atasnya ini ada carbon fiber 3 biji di sini, tapi ini bukan flat bottom dan sini ada warnanya putih dan merah. Lalu ini sudah diretrim menggunakan bahan kulit napah seperti itu dan stitchingnya merah. Lalu di bagian joknya juga stitchingnya merah. Di bagian joknya ini supaya nyaman dikasih perforasi di bagian sini nih.
Lalu supaya nyetirnya lebih stabil, duduknya nggak goyang-goyang, dikasih karbon di sini. Lalu kita tambahin aksen sedikit dengan jahitan-jahitan warna hitam di sini dan double stitchingnya warna merah, dan di sini ada list karbon. Jadi cakep sekali, simple, nggak terlalu rame dan super elegan. Dan maksudnya dengan serat napa itu mobil ini jadi kelihatan modern dan futuristik seperti itu. Dan kalau udah di jok kulit ya otomatis kalau dipakai harian dia lebih nyaman. Terutama di warna hitam, jadi kalau udah warna hitam kayak gini dia lebih mudah dibersihkan, dan yang paling penting kalau kotor itu nggak terlalu kelihatan. Nah ini juga ditambahin panel shifter karbon, dan sini tutupnya diganti karbon TRD. Udah di sini sih kayaknya waktu datang mobil ini udah silver. Nah tapi kalau kalian perhatikan itu ada perbedaan mendasar yang mungkin sedikit tapi signifikan, kayak contohnya alis di sini. Nah ini kalian mungkin kalau di sini kalian bisa beli punya Innova tipe V, tapi kalau untuk panel ini saya yakin kalian nggak mungkin bisa beli, ini bikinan gitu. Jadi karena kita bikin cat di ujung-ujung sini, kita cat ulang menggunakan warna silver bronze-nya Toyota Innova yang tipe V. Nah kita bikin cat ini lumayan lama kemarin, sampai mungkin sekitar 3-4 hari, karena memang kombinasi warnanya itu unik, silver ada bronze-nya gitu, ada gold-nya, tapi metaliknya tipis-tipis. Nah ini kita bikin sesuai dengan original Innova Reborn tipe V. Jadi mungkin kalau orang mungkin dari sini tahu, tapi kalau orang lihat setengah gini, wah ini Innova Reborn tipe V nih, atau setengah gini ini Innova Reborn tipe V. Dan ini speedometernya juga udah diganti menggunakan Innova Reborn tipe V. Nah kita nyalain. Tuh, Innova Reborn tipe V. Nah, ini speedometer ini boleh juga ya buat Innova saya ya. Karena yang Innova saya gambarnya tuh bempernya Innova lama. Jadi ketahuan banget ini Innova lama gitu. Jadi kalau misal ganti speedometer ini agak tricky, kilometerku jadi 0 lagi gitu. Jadi agak susah di situ ya. Nah, ini Innova speedometernya juga udah diganti menggunakan Innova Reborn tipe V. Dan ini kalau mobil ini dalam kondisi baru ya, jadi kalau diganti itu pas banget, kilometernya sama-sama 0 atau selisihnya cuma dikit doang, seperti itu. Nah lalu di sini diganti dengan wood, ini panel-panelnya, tombol-tombolnya udah diganti. Ini biasa ya, banyak yang jual online juga. Sebenarnya part kayak gini tuh kalau beli online aja tuh banyak banget dan harganya murah-murah seperti itu. Dan kayak gini-gini itu sebenarnya kan bisa beli online juga. Cuma kalau karbon Kevlar asli biasanya memang kalau beli jadi harganya lumayan tinggi atau kalau mesti bikin. Nah untuk plafonnya itu kita pasangin punya Innova Reborn tipe V atau Venturer. Nah ini lalu lampunya kita ganti putih supaya lebih terang, karena interior Innova ini cukup lebar. Jadi kalau misal kalian pengen yang lebih terang itu bisa pakai upgrade lampu LED seperti ini. Di bagian belakang juga udah diganti. Nah ini dia ada ini ya, ada pengaturan. Jadi ada yang di lampunya on off, ada yang masuk ke door juga. Nah doornya itu biasanya kalau di Innova Reborn tipe G ini dia starter baru mati. Jadi kalau pintu ketutup semua, di starter baru lampunya ini mati. Lalu pengaturannya juga sama kayak Innova Reborn tipe V, cuma memang kalau Innova Reborn tipe G ini dia nggak ngontrol sampai belakang. Kalau Innova tipe V itu kan ini kayak otaknya ngatur lampu-lampu yang di samping, yang belakang ini terpisah soketnya. Tapi kalau yang untuk modifikasi kayak gini, yang bagian situ ya tetap terpisah. Jadi mirip sama kayak original tipe V juga. Nah lalu di bagian pintu ini juga udah di-upgrade menggunakan black piano. Nah biasanya kalau untuk black piano ini memang partnya harganya nggak terlalu mahal, tapi pemasangannya itu cukup ribet gitu. Kebanyakan kalau kita dapat upgradean piano black seperti ini, yang nggak di-upgrade di kita, biasanya itu kan di dalam itu dia modelnya kayak las plastik gitu ya. Itu las plastiknya tuh mungkin kalau ada 8 atau 10, paling yang di las plastik 2 atau 3 aja. Jadi makanya kalau upgrade kayak gini kalian tuh harus bener-bener punya installer yang tahu lah ya konstruksi pintu Innova. Dan kalau misal di aki jok ini ketika dicopot, nah kita tuh tanamin baut di sini jadi lebih kuat. Jadi kalau ditanam baut, itu bautnya itu bener-bener bisa ngelok piano black ini sesuai dengan originalnya. Jadi ini kita bautin semua, jadi untuk kekuatan udah bisa dipastikan kuat banget, karena
nggak mungkin copot lah, karena udah kita baut semua di setiap titik-titik las plastik sebelumnya. Nah ini juga udah diganti dengan warna silver bronze, originalnya Toyota Innova Reborn tipe V. Lalu di sini kita udah kulitin menggunakan karbon dan warna warna hitam dan stitchingnya warna merah. Jadi kelihatan cakep sekali. Nah, lalu di bagian belakang ini lampunya juga udah kita ganti LED warna putih. Jadi lebih terang dan juga lebih kelihatan elegan dibanding warna kuning. Lalu di bagian belakang ini kita modifikasi temanya elegan dan sedikit sporty seperti di jok depan. Dimana kalau misal di sini ya, ini kita juga ada perforasi, ini ada karbon, ini ada stitching warna hitam, ada list karbon, dan ini warna merah, jadi cakep sekali interiornya. Stitchingnya juga warna merah. Nah ini armrest Innova Reborn itu sebenarnya kalau misal kalian modifikasi jok tengah kan bisa melakukan 3 macam untuk pengerjaan jok tengah. Jadi kalian bisa potong, kalian juga bisa pertahankan original, dan juga kalian bisa melakukan modifikasi Innova Reborn tipe V. Dan kalau Innova Reborn tipe V itu dia ada cup holdernya seperti ini. Jadi kayak lebih nyaman ya, bisa taruh minuman di sebuah armrest Innova Reborn, bahkan Innova Reborn tipe G sekalipun. Nah ini di bagian belakang modelnya cakep sekali. Dan di bagian pintu ini juga sudah diganti menggunakan Innova Reborn tipe V, dan di sini udah piano black seperti Innova Reborn tipe V. Lalu door trimnya udah kita retrim menggunakan warna hitam dan karbon dan stitchingnya warna merah. Dan salah satu yang penting lagi kita bahas di luar dulu. Nah jadi Innova Reborn itu menurut saya suara kolongnya itu udah sangat kedap, karena memang nggak tahu kenapa ya, dari dulu Toyota sih suara road noise-nya itu menurut saya bagus gitu. Jadi memang untuk kolong-kolong mungkin sih menurut saya udah cukup oke, tapi ada beberapa hal yang saya notes, menurut saya sih di bagian pintu ini masih tembus suara. Jadi kalau misal di Innova ini kalian pasti merasakan kalau kita lagi jalan di jalan, itu suara motor, suara yang kencang-kencang itu biasanya tembus ke dalam, walaupun suara kolong itu dia senyap. Nah itu kalian bisa mengatasi dengan cara pemasangan peredam menggunakan butil, tapi kalau misalkan pengen lebih maksimal, itu kalian bisa pasang dengan peredam butil 1 lapis dan peredam akustik 1 lapis. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian pasang butil 3 itu juga nggak masalah. Kenapa saya nggak mungkin kalau untuk audio, kelas audio sih oke. Cuma kalau misal untuk pemakaian harian, menurut saya sih nggak perlu sampai peredam sampai di pintu 2 lapis gitu ya. Butil 3 lapis. Dan saya udah coba bahwa maksudnya peredam yang butil 3 lapis, 2 lapis, 3 lapis lah, 3 lapis butil dibandingkan 1 lapis butil dan 1 lapis akustik, itu lebih powerful, lebih meredam 1 butil dan 1 akustik. Nah jadi saya sangat merekomendasikan bagian pintu dan fender, karena kalau Innova ini memang dari pintu ini suaranya tembus banget dari luar, pintu depan, pintu tengah, dan terutama di bagian fender. Nah di bagian fender ini sebenarnya bukan suara luar, tapi suara cipratan air. Itu sangat berisik di sebuah Innova, bahkan sama Innova Reborn tipe V, Innova Aventura, semuanya itu saya udah cobain, itu di bagian roda itu berisik. Jadi saya rekomen banget di bagian fender dan 4 pintu ini. Jadi ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau misalnya diperedam, perbedaannya seperti ini ya. Nah, ini dari peredam dibanding yang kayak gini. Nah, beda suaranya. Nah, di sini juga ada diperedam. Itu saya sangat merekomendasikan. Jadi gitu ya bosku, untuk tes modifikasi untuk merubah sebuah Innova Reborn tipe G menjadi sebuah Innova Reborn tipe V. Jadi gitu, sampai jika kalian pengen melakukan modifikasi seperti ini, kan bisa menghubungi ke AG Jok Semarang atau AG Jok Gading Serpong. Kalian bisa WA aja nomor di bawah. Nanti konsultasi dulu, tanya-tanya biaya dulu. Yang penting itu konsultasi dulu, biar kenal dulu, ngobrol dulu seperti itu. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.